Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, wassalatu ala nabi. Baiklah anda sekalian, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran prakarya kelas 12, pertemuan ke-10 ya. Insyaallah nih informasi mudah-mudahan di akhir November ini kita akan melaksanakan UAS, jadi selesai pembelajaran satu semester. Baiklah Anda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menyelesaikan dari bab sebelumnya, yaitu B, produksi jasa profesi dan profesionalisme. Nah, jadi pada pembahasan ini ada dua bab langsung diselesaikan ya. Yang ini bab B, kemarin kan tinggal bagian D, yaitu proses produksi yang akan dijelaskan sekarang. Nanti langsung kita masuk bab C. Jadi insya Allah minggu depan akan saya selesaikan bab D dan E. Nah, habis itu kita selesai, tinggal nunggu ujian aja lagi gitu ya. Nah, jadi insya Allah hari ini kita akan membahas bab B, yaitu tentang proses produksi. Baik, sedikit kita review dulu. Materi sebelumnya kita sudah bahas tentang identifikasi produk jasa, kemudian sistem produk jasa ini ya. Kita juga sudah bahas ide dan peluang, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, dan juga potensi produk jasa di daerah. Insya Allah hari ini kita akan bahas proses produksi ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti kita akan masuk juga pada bab C langsung. Oke, langsung saja ya. Oke, baiklah, ini kita akan bahas tentang proses produksi ya. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang aneka jasa profesi yang memiliki kompetensi dan kode etik yang dikembangkan melalui proses pendidikan dan pelatihan profesi, baik formal maupun non formal, sampai mendapatkan lisensi atau pengakuan bahwasanya dia mampu untuk mengerjakan sebuah profesi atau pekerjaan ya. Yang ini lisensi ini dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi terkait secara mandiri, independen untuk menjalankan profesinya. Nah, proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sesuai dengan bakat dan minat dan daya dukung di daerah setempat, dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaan. Nah, jadi proses produksi jasa ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Banyak orang tentu banyak kemampuan masing-masing, dan juga perlu kita perhatikan setiap wilayah seperti yang kita pelajari sebelumnya itu memiliki potensi masing-masing. Nah, potensi masing-masing itu bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah usaha. Tentunya dikaitkan dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Tinggal bisa atau tidak, atau berani atau tidak kita untuk menjalankan atau menggunakan kemampuan itu tadi. Nah, dalam hal ini kita memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah. Nah, langkah-langkah berikutlah langkah-langkah yang akan saya tampilkan inilah untuk mengetahui kira-kira apa sih kebutuhan pasar ke depan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah informasi proyek. Nah, ini saya hanya menyampaikan poin-poin penting. Untuk detailnya nanti bisa baca di buku atau e-book kalian masing-masing yang sudah saya berikan. Yang pertama itu adalah informasi proyek. Potensi yang perlu dikembangkan terdiri atas industri-industri kreatif, di mana pelaku industri adalah para generasi muda yang aktif, kreatif, dan inovatif. Potensi alam yang ada di sekitar dikreasi menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Lakukan observasi macam-macam produk jasa industri kreatif yang ada. Lakukan pula pengamatan potensi di sekitar yang belum tergarap. Melalui proyek ini diharapkan dapat memperoleh perancangan produk, jasa profesi, dan profesionalisme yang memiliki nilai dan bermanfaat. Ya, jadi dalam hal ini kita mencari sebuah informasi ya, apalagi ini sekarang kita generasi-generasi muda harusnya bisa kreatif dan inovatif melihat
di daerah kita nih potensi-potensi apa yang kira-kira bisa diangkat untuk menjadi nilai sebuah usaha. Ya contoh seperti kita contohkan seperti Nadiem Makarim yang mana mengangkat yang bahwasanya orang dulu tidak memperhatikan sebuah ojek gitu. Ternyata sekarang ojek merupakan primadona di masyarakat. Ternyata masyarakat butuh dan juga dimudahkan. Jadi para driver ojek dan para konsumen pun sama-sama senang gitu loh. Nah, artinya ini salah satu contoh informasi proyek yang sangat bagus untuk dikembangkan untuk daerah perkotaan gitu ya. Nah, kemudian ada namanya tugas dan pengembangan produk jasa. Nah, pelaksanaan tugas itu beberapa item yang bisa kita baca di buku ya. Orientasi terkait dengan karya rekayasa yang menjadi target tugas kelompok. 2. Penelitian awal melalui observasi, gagasan atau ide. Nah, pelaksanaan tugas ini bisa dilaksanakan dengan beberapa item. Nah, jadi ketika informasi itu telah didapatkan, nah tahap selanjutnya yaitu adalah tugas dan pengembangan produk jasa. Nah, agar ya langkah-langkah ini berjalan, yang pada tahap inilah yang diperlukan untuk menentukan kira-kira tugas apa saja untuk merealisasikan informasi proyek yang didapat tadi. Nah, kemudian ada istilah dengan nama itu jargon. Jargon ini adalah ibarat katanya begini ya, nama produk jasa atau mereknya lah begitu ya. Nah, jadi ciri khas contohnya seperti kita lihat contoh kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 tuh orang pasti banyak nyebut Honda gitu. Padahal Honda itu adalah sebuah merek atau sebuah jargon dari sebuah perusahaan. Nah, sedangkan jargon itu sendiri banyak macamnya gitu ya. Nah, jadi ini salah satu jargon yang perlu diperhatikan ya. Nama produk jasa sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar untuk jadikan pilihan dalam pembuatan produk jasa profesi. Nah, jadi jargon itu nama produknya itu perlu juga diperhatikan. Banyak hal yang diperhatikan, baik itu sesuai dengan daya alam yang ada di sekitar, nah ya, maupun yang lainnya. Tugas disimpulkan melalui presentasi dan mendemonstrasikan produk jasa profesi. Nah, ini ada bacaan-bacaannya di dalam buku. Kemudian pengorganisasian ya. Pengorganisasian itu organisasi ya. Asal kata dari organisasi itu observasi melalui internet terkait dengan produk jasa sesuai dengan potensi sumber daya di sekitar. Langkah alternatif melakukan kunjungan ke tempat proses produksi peralatan konversi energi. Nah, itu beberapa ada bacaan di dalam buku. Jadi pengorganisasian ini adalah mengumpulkan semua informasi kemudian agar bisa diolah menjadi sebuah usaha nantinya, gitu ya. Dan kemudian itu penyelesaian proyek. Pendidikan dan pekerjaan ya. Jadi perlu kita perhatikan juga adalah pendidikan dan pekerjaan. Pengamatan di mana dapat mengembangkan pendidikan terkait dengan produk jasa yang akan direncanakan. Lapangan pekerjaan seperti apa yang memungkinkan untuk mengaplikasikan gagasan yang ada dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Misalnya, pemanfaatan energi terbarukan sesuai dengan potensi sumber energi terbarukan di sekitar, mengolah limbah zero waste pada sistem produksi bangunan yang ramah lingkungan. Jadi pendidikan pekerjaan ini merupakan salah satu langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah usaha pekerjaan atau profesionalisme. Tentu kenapa? Karena di sini kita menggunakan atau memanfaatkan keilmuan dari pendidikan dan juga untuk menjadi sebuah sebagai manfaat lah gitu. Nah, dengan contohnya di sini seandainya ada seorang sarjana lulusan teknik sipil. Nah, sipil inilah yang
dengan keilmuan yang dimiliki olehnya, ketika kita ingin membuat sebuah usaha jasa yang itu ada berhubungan dengan alam, nah maka dia harus dengan ilmu yang dimilikinya bisa menganalisis ataupun memberikan ide atau secara teori untuk bagaimana usaha yang kita jalankan itu uh, berhubungan erat dengan alam namun tidak merusak alam dengan keilmuan-keilmuan dan metode-metode yang dimiliki selama masa pendidikan. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi pada tahap ini pendidikan dan pekerjaan itu juga penting. Oke. Kemudian di sini juga tahapan lampiran. Nah, lampiran ini berupa portofolio yang ada item-itemnya itu perencanaan ya. Lampiran itu kita lampirkan. Lampiran itu ibaratnya itu seperti bisa kita simpul apalah hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya, ataupun hasil-hasil sebelumnya yang sekiranya penting makanya perlu kita lampirkan ya dalam langkah-langkah kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Lampiran portofolio contohnya perencanaan, hasil kerja perorangan, evaluasi kelompok, evaluasi dari kelompok lain. Nah, jadi lampiran-lampiran seperti ini perlu diperhatikan ya. Untuk detailnya bisa kalian lihat di buku nanti ya. Nah, kemudian penyelesaian proyek. Nah, penyelesaian proyek di sini adalah yang dibutuhkan langkah-langkah kerjanya adalah kerja tim di mana setiap anggota harus mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam bekerja sama. Nah, sebelumnya kita pernah mempelajari uh, dengan salah satu metode SWOT, analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT itu salah satunya untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan usaha kita. Nah, analisis SWOT ini bukan hanya untuk itu, tapi juga bisa untuk perorangan. Ini salah satunya. Nah, jadi dalam penyelesaian proyek ini langkah kerjanya pertama yaitu kerja tim, di mana setiap anggota harus mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam bekerja sama. Jadi ketika kita sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan, kita dapat menyeimbangkan atau memprediksi ke depannya apa saja langkah-langkah pekerjaan dalam usaha jasa ini yang dapat diselesaikan. Kayak artinya kata dibagi job. Gitu ya. Kalau seandainya si A memiliki sebuah kelebihan di bidang mengetik, maka dia nanti akan diposisikan untuk membuat seperti laporan, SPT dan segala macam. Jika dia lemah di bagian mengetik, ada B yang lemah di bagian mengetik, justru oke di bagian lapangan, maka ini kita bisa letakkan di lapangan. Artinya kata ketika kita tahu kelemahan dan kekurangan, maka kita bisa untuk bergerak ke depan lebih bagus lagi. Nah, fokus pada langkah kerja pada penyelesaian proyek selanjutnya itu fokus pada produk, jasa, profesi dan profesionalisme. Setiap kelompok fokus dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan produk jasa profesi yang bagus dan berkualitas. Tentu saja ketika kita mulai usaha adalah fokus dan profesionalisme yang penting. Nah, jadi penyelesaian proyek itu harus jelas atau finishing harus jelas. Yang ketiga, perencanaan dan pengorganisasian dalam waktu yang singkat. Jadi penyelesaian proyek ini tidak baik kalau misalnya kita selesaikan dalam waktu yang berleha-leha atau bertele-tele ya. Contohnya saja saat ini seperti simpel lah kita di sekolah. Siswa memiliki tugas. Nah, tugas itu salah satu bentuk contoh lain dari proyek. Nah, seandainya itu kita ulur-ulur, kita lambat-lambatkan, nah itu akan nanti jadi beban bagi kita. Karena apa? Karena dia akan menumpuk-numpuk waktunya. Nah, jadi kita sendiri yang pusing, gitu ya. Nah, ini langkah-langkah dalam uh, melaksanakan usaha produksi jasa profesi dan profesionalisme, proses produksinya ya, langkah-langkahnya. Oke, lanjut. Itu tadi ya. Jadi kita tadi sudah membahas bab B, bagian bagian terakhirnya itu tentang proses produksi. Nah, itu selesai. Ini saya langsung pada bab C biar kita cepat selesai. Mudah-mudahan nanti kita kejar sebelum akhir November
kita udah selesai materi ataupun kalau bisa lah seminggu sebelum itu kita santai aja. Nah, jadi untuk mempersiapkan UAS. Nah, jadi sekarang kita masuk C itu perhitungan harga jual produk jasa. Nah, metode penetapan harga produk jasa ini dibagi menjadi 3. Ini secara teorinya ada 3 ya. Secara teorinya ada 3. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran. Ini bisa kalian baca lagi di detailnya di buku ya. Nah, pendekatan permintaan dan penawaran atau istilah latinnya adalah supply and demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price. Ya, equilibrium price. Nah, itu ya. Mungkin saya ini agak susah nih ucapan bahasa Inggrisnya ya. Dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, jadi pendekatan dan permintaan dan penawaran ini dalam sebuah sirkulasi ekonomi itu hal yang lumrah ya. Jadi contohnya simpelnya seperti kita mau beli apa namanya produk baju gitu, dibuat harga 35.000, 25.000 aja lah bang, itu kan tawar menawar. Nah, itu hal yang biasa. Nah, ini dalam produk jasa juga ada dan istilahnya ini gitu ya. Nah, intinya adalah intinya kita harus mengambil nilai keseimbangan. Keseimbangan itu maksudnya apa? Dari pihak konsumennya juga merasa nyaman dengan harga itu dan produsennya juga dia nyaman dengan harga itu, karena produsen juga harus memutar balik modal kan, jangan sampai juga di bawah modal awal. Nah, itu namanya rugi gitu. Nah, dan juga jangan pas juga dengan modal, harus ada untungnya. Dan untung itu ada kajian-kajian tersendiri lah oleh pelaku-pelaku usaha. Lanjut ya, yang kedua itu pendekatan biaya atau cost oriented approach. Ya, pendekatan biaya atau cost oriented approach menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break even analysis. Ya, jadi menentukan pendekatan biaya ini adalah menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen. Nah, jadi produsen mengeluarkan harga berapa. Nah, jadi kita juga harus memahami pendekatan biaya itu tadi berapa kira-kira dalam melaksanakan usaha jasa itu tadi biayanya. Nah, jadi bagaimana cara-cara untuk menentukannya? Jadi beberapa cara, dengan salah satu adalah markup pricing. Markup pricing ini kita bisa mentotalkan seluruh harga ya, kemudian kita bagi kira-kira dari sisi transportasinya, sisi ada menggaji orang segala macamnya kita perhatikan, maka itu kita bisa dapat kira-kira harganya berapa. Dan juga seperti kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu break even. Nah, break even analysis atau salah satunya adalah break even point, dulu kita pernah pelajari ya. Nah, break even analysis inilah salah satu untuk menentukan kira-kira harganya pas berapa. Jika tidak merugikan konsumen, juga tidak merugikan kita gitu. Nah, itulah menunya. Ya, mungkin kita ingat lagi sedikit ya. Contoh sebelumnya itu adalah break even point atau titik impas, di mana kita tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami untung. Artinya kata di sana kita aman. Ya, tidak untung ini maksud katanya itu tidak untung yang terlalu berlebihan. Untung sih untung, cuman tidak yang terlalu tinggi. Artinya kita mengambil titik intinya lah, kira-kira dengan harga sekian kita juga aman gitu, posisi aman. Intinya break even point itu adalah untuk posisi aman. Oke ya. Lanjut yang ketiga ini pada jasa, secara teori jasa produk produk jasa ini, yaitu adalah pendekatan pasar atau market approach. Market approach ini merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi politik, persaingan, dan sosial budaya. Jadi pendekatan approach ini merumuskan harga untuk dipasarkan. Jadi kita agak tahu, kita menghitung kira-kira bagaimana. Nah, contoh ya, sekarang menjual ayam gitu ya. Ayam tuh kadang-kadang naik, kadang-kadang 20, kadang-kadang 25, sekarang udah naik jadi 40. Nah, tentu harga-harga yang naik turun ini bagi pelaku usaha seperti penjualan ocikan gitu, ayam-ayam
apa tuh kan, ayam goreng itu kan. Nah, cepat saji ya, restoran cepat saji begitu. Nah, jadi dia tentu akan menyesuaikan gitu. Jadi yang sebelumnya harganya 13.000 sepotong bisa jadi 15.000 sepotong gitu. Nah, jadi pendekatan pasar ini perlu juga sangat diperhatikan. Ya, makanya di sana disebutkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar. Ya, jadi variabel-variabel ini banyak sekali ya. Ada seperti situasi, entah situasi di daerah setempat kondusif atau tidak, politik ya, apalagi di Indonesia sekarang politiknya naik turun ya, apalagi sekarang kondisi juga sedang pandemi. Ya memang sulit lah, tapi tetap harus kita ada pendekatan pasar atau market approach ini untuk menentukan harga ini agar tetap stabil gitu ya. Persaingan contohnya ada toko kelontong atau jual alat sehari-hari di tak jauh dari kita, tentu kita harus bersaing dengan harga, baik itu harga ataupun kualitas, jadi semua itu perlu dipertimbangkan. Nah, dan juga ada sosial budaya itu adalah lingkungan sekitar ya, baik masyarakat maupun orang-orang yang sekitarnya lah, pokoknya begitu ya. Jadi ini adalah 3 metode penetapan harga ya, untuk menetapkan harga produk jasa secara teori ya. Ada 3, yaitu pertama adalah pendekatan permintaan dengan penawaran ya, atau istilah dalam bahasa Inggris itu adalah supply and demand approach ya. Ada juga pendekatan biaya atau cost oriented approach, dan juga ada terakhir pendekatan pasar atau market approach. Oke ya, ini cara perhitungan, metode perhitungan penetapan biaya dan jasa, harga dan jasa, harga produk jasa begitu ya, metode penetapan harga produk jasa. Oke, selanjutnya kita akan bahas perhitungan harga jual produk jasa, yaitu perhitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Faktor mempengaruhi mempengaruhi perhitungan harga jual. Yang pertama itu adalah standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Ya, standar upah atau gaji contoh di setiap daerah itu ada namanya UMK, upah minimum karyawan. Nah, jadi juga terkait dengan sertifikasi profesi. Nah, jadi dalam kita menggaji karyawan, kita tidak bisa pukul rata semuanya 2 juta semua. Nah, tentu kita harus memperhatikan di sana, kita akan melihat orang ini betul-betul sudah memiliki profesional atau tidak gitu. Jadi tentunya mereka ada juga dalam pelatihan-pelatihan, contoh seperti SMK dengan SMA begitu. Anak SMK dengan SMA tentu beda. Anak SMA mau mempelajari sesuatu dengan teori, sedangkan SMK sudah langsung dengan praktek. Nah, ini bisa jadi di SMK itu ada sertifikasinya ya, contoh sertifikasi mengelas, sertifikasi membubut dan segala macamnya. Nah, jadi itu memang tentunya harus ada harga tertentu karena dia melaksanakan dengan betul-betul keilmuannya tadi, karena seperti materi sebelumnya ya, ada dengan pendidikan tadi. Nah, itu yang akan kita perhatikan. Nah, kemudian tingkat kesulitan pekerjaan seperti pada pekerjaan servis kendaraan. Nah, tingkat kesulitan ini juga akan mempengaruhi harga jual produk jasa. Nah, jadi semakin sulit pekerjaan itu dilaksanakan, tentunya pekerjaan itu akan semakin besar tantangannya dan risiko. Dan ketika risiko itu besar, tentu ada biaya-biaya lain, baik itu seperti contohnya pekerjanya itu ada jasa perhitungan seperti BPJS-nya segala macam ya, jaminan-jaminan kerjanya. Nah, itu akan mempengaruhi biaya itu tadi gitu ya. Jadi ini kan katanya perhitungan harga jual produk jasa. Ini mungkin kalian bingung, produk jasa kok dijual gitu. Nah, tentu iya ya, produk jual itu sepertinya begini, kita menawarkan jasa tapi dia ada harga pada jasa itu. Ya, contoh kecilnya saja, jasa translate jurnal bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu jasa gitu. Jasa apa lagi? Jasa tour guide gitu. Kalau kita di Indonesia mungkin pariwisata kan tour guide segala macam. Nah, itu tentu dengan tingkat kesulitannya seperti apa nanti akan ada masing-masing gitu. Dan itu ada harganya masing-masing ya. Jadi tingkat kesulitan pekerjaan ini mempengaruhi harga jual sebuah produk jasa ya.
Jasa konveksi juga tuh, konveksi kan kita nanya tuh, "Harga berapa nih Bang jahit ini?" "Oh ini 25." "Loh kok mahal Bang?" "Iyalah soalnya di sini gini gini." Kita nggak paham, tentu orang yang punya jasa itu dengan memiliki ilmu ke atas, mungkin dia udah ikut pelatihan, dia paham. Coba kita, bisa nggak? Kita mungkin jahit sekali tuh koyak lagi, nah mereka ada teknik-teknik tertentu gitu. Ya dan lain-lain lah, contohnya banyak. Yang ketiga adalah bahan atau suku cadang yang digunakan. Nah, jadi contohnya seperti di jasa perbaikan motor atau bengkel. Nah, bahan baku suku cadang yang digunakan ini juga mempengaruhi jasa gitu. Harga jasa karena apa? Bahan ini kan suku cadang ini kan kadang-kadang ada dapat dalam kota atau bahkan habis nih dalam sini, tunggu ya kami datangkan di luar negeri, tentu ada harga tertentu lagi. Nah, jadi dirasa nih item-item ini dapat mempengaruhi produk-produk jasa itu harganya. Jadi tidak bisa dipatokan. Jasa perbaikan motor, ya udah kita pukul rata semuanya, jasa servis 60.000. Nggak bisa begitu, lihat dulu servisnya itu ada perbaikan enggak suku cadang. Nah, ini lihat lagi harganya. Oh, ini suku cadangnya dalam kota. Oh, enggak ada di kota Siak. Dia harus didatangkan dulu dari Pekanbaru. Tentu nanti ada jasa biaya transportasi untuk mendatangkannya atau kelangkaannya ada harga tertentu juga. Nah, jadi ini juga dapat mempengaruhi harga jual tadi. Oke. Nah, jadi ini adalah item-item yang mana mempengaruhi harga tadi. Nah, terakhir adalah standar upah minimum tiap daerah. Nah, tadi ini saya sudah jelaskan di sini ya, upah atau gaji karyawan tadi. Nah, jadi setiap daerah itu sekarang sudah ada upah minimum. Nah, upah minimum karyawan itu tadi, kalau seandainya kita memiliki sebuah usaha jasa, kita akan mempekerjakan seseorang. Nah, seseorang itu kan dilindungi dengan hukum di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Apabila kita tidak mengikuti peraturan dari pemerintah, maka kita akan kena sanksi usaha atau perusahaan kita. Nah, oleh karena itu, standar upah minimum ini juga mempengaruhi dari harga jual tadi. Jadi harus ada perhitungan-perhitungan tertentunya. Mungkin ini detail perhitungannya nanti akan bisa kalian mempelajari teorinya di pelajaran ekonomi ya. Nah, jadi inilah 4 item yang sekiranya faktor dari harga jual produk jasa ini. Di berapa penentuannya dari mempertimbangkan 4 item inilah kira-kira. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, baik. Jadi mungkin itu dulu materi kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita tinggal membahas bab D dan E. Bab D itu kita akan bahas tentang media promosi, produk jasa profesi dan profesionalisme. Ya, dan langsung insya Allah kalau sempat nanti akan saya habiskan langsung ke E, penjualan produk jasa. Habis itu selesai, insya Allah kita akan bahas bahasa soal-soal aja paling untuk persiapan untuk UAS. Oke, saya rasa itu dulu. Setelah ini ada tugas saya buat di classroom, tolong dikerjakan dan dibaca dengan baik-baik. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan apabila ada pertanyaan nanti kita diskusi di grup Telegram. Kalau habis waktu bisa kalian buat di pertanyaan pada classroom. Jadi di mana saya posting materi ini, silakan komentar di bawahnya untuk buat sebuah pertanyaan atau diskusi yang kita bisa diskusikan di grup. Oke, sekian dulu dari saya. Tetap semangat, sehat selalu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.